Inilah saat menegangkan ketika pasukan TNI menggempur markas Ormas Grip Jaya di Jawa Tengah. Suara kayu patah, teriakan histeris, dan dentuman pintu didobrak bergema di sepanjang gang sempit. Anggota Ormas panik, sebagian tersungkur babak belur, sisanya lari terbirit-birit menyelamatkan diri. Namun sebelum peristiwa ini meledak, semuanya bermula dari sebuah warung kecil. Warung itu milik Mak Rini, seorang janda tua di pinggiran kota Semarang. Warungnya sederhana, hanya berjualan nasi pecel, kopi, dan mie instan. Bagi sopir truk dan tukang becak, warung itu semacam rumah kedua, murah, hangat, dan penuh tawa. Tapi ketenangan itu lenyap ketika dua pria berjaket hitam bertuliskan Grip Jaya masuk dengan langkah kasar. "Bu, bulan ini iurannya naik 100.000, kata salah satu dengan tatapan menekan. "Iuran apa lagi, Mas? Minggu lalu saya sudah bayar," sahut Mak Rini dengan suara gemetar. Pria itu tersenyum miring. "Iuran keamanan, Bu. Kalau gak bayar, siapa tahu warung ini bisa kena musibah. Kebakaran kecil, maling, siapa yang bisa jamin?" Tangan Mak Rini bergetar. Dengan terpaksa ia mengambil uang dari laci, menyerah pada ketakutan. Beberapa hari kemudian, Kopral Danu Wibowo, putra sematawayangnya, pulang cuti. Danu datang dengan senyum hangat, tapi senyumnya sirna saat melihat wajah ibunya sembab. Setelah didesak, Mak Rini menceritakan semua, pemalakan, ancaman, dan uang setoran yang kian mencekik. Mata Danu menyala. Mereka kira bisa seenaknya menindas rakyat kecil? Besok aku yang akan datangi mereka. Namun Danu bukan prajurit gegabah. Malam itu ia menyamar sebagai warga biasa, berbaur dengan tukang becak, pedagang kaki lima, dan buruh pasar. Semua cerita sama, pemerasan oleh Grip Jaya. Ada yang dipukul karena menolak, ada pasar tradisional yang dikuasai penuh, bahkan ada perempuan pedagang sayur yang kehilangan lapaknya gara-gara tak mampu setor. Danu sadar, ini bukan sekadar urusan pribadi. Ini penyakit yang sudah mencekik banyak orang. Keesokan harinya, ia nekat mendatangi posko kecil Grip Jaya seorang diri. "Kembalikan uang semua pedagang yang kalian palak, termasuk warung Mak Rini. Kalau tidak, besok aku datang bawa pasukan," katanya tegas. Para anggota Ormas terbahak. "Tentara berani-beraninya ancam di sini? Ini markas kami, bukan markas anak kampung." Danu hanya menatap tajam, lalu pergi tanpa sepatah kata. Esok paginya, sebuah mobil TNI berhenti di depan markas. Kopral Danu turun bersama belasan prajurit muda. Tanpa sirene, tanpa teriak, hanya langkah tegas. Gerbang didobrak. Brak! Bentrokan pun pecah. Ormas yang bersenjatakan kayu dan besi dihajar mundur. Danu menghajar preman yang dulu memalak ibunya. "Ini untuk ibuku," teriaknya sambil melayangkan pukulan keras. Dalam hitungan menit, markas itu porak-poranda. Anggota Ormas lari tunggang langgang, warga bersorak. Bagi rakyat kecil, itu hari pembebasan. Namun kemenangan itu berbuah getir. Danu dipanggil ke markas Korem. Komandannya, Letkol Wiratmaja, menatapnya tajam. "Kau sadar apa yang kau lakukan? Yang kau hajar cuma cabang kecil. Di kota besar, Grip Jaya lebih kuat. Mereka punya backing politikus dan pensiunan jenderal. Kalau kau teruskan, kau bisa kehilangan segalanya." Danu menunduk, tapi suaranya mantap. "Saya tidak akan mundur, Komandan." Sementara itu, pimpinan besar Grip Jaya, seorang preman tua bernama Pak Rondo, menggelar rapat darurat. Untuk menunjukkan kekuasaan, mereka membakar beberapa lapak kaki lima. Salah satunya milik sahabat Mak Rini. Sebuah surat ancaman ditinggalkan, "Tentara gak bisa jaga kalian tiap malam." Murka, Danu kembali bergerak. Kali ini ia tidak sendirian. 3 truk loreng penuh prajurit mengepung markas besar Grip Jaya di tengah kota. Bentrokan lebih sengit terjadi. Di dalam, Danu berhadapan langsung dengan Pak Rondo, yang meski tua masih bertenaga. "Lo anak siapa?" bentak Pak Rondo sambil mengayunkan celurit. "Anak Mak Rini dan rakyat kecil lainnya," sahut Danu, lalu menghantamnya hingga tumbang. Celurit terlepas,
Pak Rondo diborgol, ratusan anggotanya ditangkap. Operasi itu kemudian dikenal dengan nama Operasi Bayangkara Merdeka. Nama Kopral Danu melejit, rakyat menjulukinya prajurit rakyat. Namun di balik sorak gembira rakyat, badai yang lebih besar sudah menanti. Setelah Operasi Bayangkara Merdeka, markas-markas kecil Grip Jaya dibubarkan. Tapi kemenangan itu justru membuat Danu jadi incaran elit gelap. Di Jakarta, di sebuah ruang rapat mewah, para pengusaha tambang, politisi, dan pensiunan jenderal duduk melingkar. Mereka semua punya satu kepentingan, Grip Jaya adalah alat mereka. Kalau bocah tentara itu dibiarkan, bisnis kita hancur, geram seorang pengusaha tambang. Buat dia jatuh. Fitnah, jebat, kalau perlu hilangkan tanpa jejak, sahut seorang mantan jenderal dengan dingin. Tak lama, fitnah pun bergulir. Danu dituduh melanggar prosedur, menyiksa tahanan, bahkan ada laporan palsu bahwa ia menerima suap. Media tertentu mulai menurunkannya jadi headline. Makrini mulai dibuntuti orang misterius. Rekan-rekan Danu di batalion pelan-pelan menjauh, takut ikut terseret. Namun di tengah tekanan, seorang jurnalis muda bernama Laras Pramudita mendatangi Danu. Ia membawa berkas tebal berisi bukti aliran dana perusahaan tambang ke rekening Grip Jaya, lalu mengalir ke politisi dan ex-jenderal. Kalau data ini dibuka, mereka akan guncang. Tapi hati-hati, mereka bisa habisi kita, kata Laras. Danu menatapnya dalam. Kalau saya mati, teruskan semua ini. Malam-malam mereka diwarnai kejaran, penyergapan misterius, bahkan teror bom kecil di dekat kos Laras. Tapi justru tekanan itu membuat rakyat bangkit. Di banyak kota, spanduk terpampang, kami di belakangmu, Kopral Danu. Dengan keberanian, Danu dan Laras akhirnya membuka laporan investigasi ke media nasional. Dalam siaran langsung, jaringan korupsi elit terbongkar. Nama-nama besar jatuh, Ormas Grip Jaya resmi dibubarkan pemerintah. Danu tidak mendapat penghargaan resmi, tidak pula kenaikan pangkat. Ia justru menghadapi sidang internal TNI. Tapi opini rakyat terlalu kuat. Ribuan orang mendatangi markas Korem, menuntut keadilan bagi prajurit rakyat itu. Akhirnya, keputusan mengejutkan keluar. Danu bukan hanya bebas dari segala tuduhan, ia juga resmi naik pangkat menjadi sersan mayor. Hari itu ia pulang ke warung kecil Makrini, disambut air mata bahagia sang ibu. Nak, kau sudah lawan badai yang tak seorang pun berani hadapi. Danu tersenyum tenang. Semua ini bukan untuk aku, Bu. Tapi untuk rakyat yang tak punya suara. Dan sejak hari itu, namanya dikenang bukan hanya sebagai prajurit TNI, tapi sebagai simbol keberanian. Loreng yang turun bukan demi kekuasaan, tapi demi kebenaran.